Nah, kalau kita mengacu soal sanad secara hukum, jelas bahwa Fatimah itu bernasab kepada Rasulullah, kepada bapaknya. Bagaimana dengan anaknya, Hasan dan Husain, dan lain sebagainya? Apakah bisa bernasab kepada ibunya? Tentu tidak bisa. Secara hukum tidak bisa. Dia bernasab kepada bapaknya, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sehingga secara hukum, Hasan dan Husain dan selanjutnya itu terputus. Ya, terputus hubungannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena Rasulullah nasabnya terputus, ya, terhenti di anak perempuannya. Ini secara hukum dan itu tidak perlu pembuktian. Ya, yang menjadi pertanyaan bagaimana secara biologis? Kita tidak bisa menyangkal fakta bahwa secara biologis pasti ada keturunannya, ya, darah yang mengalir kan gitu, dari Fatimah terus kepada anak-anaknya dan seterusnya. Jadi secara biologis ada, ya. Atau dengan kata lain, secara biologis tentu ada garis keturunannya ke bawah. Hanya karena dia persoalan biologis, maka harus dibuktikan secara biologis. Berbeda dengan keturunannya yang memang beliau kenal, beliau ketahui ketika beliau masih hidup. Seperti Hasan dan Husain, itu tidak perlu pembuktian biologis. Ya. Karena saksinya banyak yang mengetahui hal itu. Bahkan diakui oleh Rasulullah sebagai cucunya kan gitu. Tapi keturunannya secara biologis yang tidak pernah dia ketahui dan tidak dia kenal, seperti sekarang yang lagi ramai, yaitu para habaib yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Tentunya dalam pendekatan biologis, karena mereka selalu berkata di dalam darah kami ada darah Rasulullah, ya kan? Sehingga kami wajib dimuliakan karena di dalam tubuh kami ada darah Rasulullah. Itu kan hubungan biologis namanya. Nah, karena dia biologis dan Rasulullah tidak mengenal dengan para habib ini, tidak ada jalan lain, harus tes DNA. Ya. Harus dibuktikan secara biologis, tidak ada bukti yang lain yang bisa digunakan. Ya. Tidak bisa menggunakan pengakuan atau pengesahan dari ulama tertentu. Tidak bisa, harus dibuktikan secara biologis. Karena pengakuannya bersifat biologis, tidak bersifat hukum. Kalau secara hukum sudah terputus. Ya, terputus pada anaknya yang bernama Siti Fatimah Az-Zahra. Dan itu artinya Hasan dan Husain secara hukum itu bukan keturunan daripada Rasulullah. Secara biologis, iya, tidak bisa disangkal itu. Jadi jelas bahwa kalau secara hukum nasab itu ya, kepada bapak. Kepada bapak, tidak kepada ibu. Secara biologis, oke, ada keterlanjutan darahnya itu. Tapi kalau secara biologis, maka harus dibuktikan secara biologis juga. Dan saat ini satu-satunya cara pengujian yang paling ilmiah adalah tes DNA. Nggak ada yang lain. Ya, nggak ada yang lain. Ya, kalau tes DNA-nya nyambung ke Rasulullah, oke, terbukti bahwa ada hubungan secara biologis dengan Rasulullah. Tapi secara hukum sudah terputus.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah. Terima kasih kepada Bapak Agusman. Saya rasa beliau dengan sangat bijak dan sangat logis telah menjelaskan berkaitan dengan nasab baik secara hukum maupun secara biologis. Secara hukum memang semua manusia itu dinisbatkan kepada ayahnya, terkecuali satu, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Itu memang dinasabkan kepada ibunya karena memang tidak ada ayahnya. Selain dari itu, maka semuanya dinasabkan kepada ayahnya. Maka orang-orang yang mengaku sebagai habaib, sebagai keturunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, secara hukum telah batal nasabnya kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena memang lewat anak perempuannya yaitu Siti Fatimah. Kalau secara hukum para habaib, jika memang mereka benar keturunan dari Sayyidatina Fatimah, maka dinisbatkannya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bukan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu secara hukum mereka telah batal nasabnya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian secara biologis memang lewat jalur perempuan pun bisa ada aliran darah yang mengalir meskipun lewat anak perempuan. Akan tetapi semua itu harus dibuktikan, tidak ada jalan lain, harus dibuktikan secara biologis pula, yaitu lewat tes DNA. Ini sangat masuk akal sekali, sangat logis sekali, dan sangat bisa diterima secara akal sehat. Maka tidak ada jalan lain bagi mereka yang sering mengaku dalam diri kami mengalir darah Rasulullah. Seringkali mengatakan seperti itu, sering mengaku sebagai keturunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada pilihan lain kecuali tes DNA. Itu untuk membuktikan secara biologis. Karena mereka telah mengaku sebagai keturunan dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka pula harus dibuktikan kebenarannya. Karena tidak ada saksi hidup yang sampai benar-benar tahu kalau mereka benar keturunan dari baginda Nabi. Berbeda dengan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Mereka secara biologis langsung bisa disaksikan bahwa mereka benar-benar cucu dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi jarak dan waktu yang begitu lama telah memisahkan. Sekarang ini mereka yang mengaku sebagai dzurriyyahnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam harus dibuktikan secara biologis. Tidak ada jalan lain kecuali yaitu lewat tes DNA. Jadi mereka harus berani membuktikan semua itu karena mereka telah berani mengaku sebagai keturunan dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas pencerahannya kepada Bapak Agusman yang sangat logis, sangat bijak, dan sangat bisa diterima secara akal sehat. Kita semua harus mendasarkan semua ini pada keilmuan, pada kajian data ilmiah,
bukan hanya sekedar lewat doktrin-doktrin yang mengatakan seperti itu harus dibuktikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.